Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, yang ada di sini, perkenalkan nama saya Tanti. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang masih butuh komunitas atau grup ya di sini, yang mungkin masih kebingungan atau merasa nggak nyaman di grup yang lain yang di situ nggak ada apa hajinya Pak Haji ya, khususnya grupnya mungkin nggak ada adminnya Pak Haji. Di sini saya buat grup yang ada adminnya Pak Haji. Jadi saya buat grup itu udah beranggotakan 800 anggota di grup saya. Yang mau bergabung di grup saya bisa dijapri di nomor HP saya 085175447678. Ulangi lagi. 085175447678. Ulangi lagi. 085175447678. Yo, sekali lagi. 085175447678. Ulangi lagi. 085175447678. Oke, kelebihannya apa kalau di GG Travel pindah ke grupnya Tanti? Kelebihannya grup Tanti apa dibandingin grup GG Travel? Oke, siap Pak Haji. Di grup saya grupnya tidak dikunci. Jadi di sini di grup kita bebas buat saling komunikasi, saling sharing ya Ibu Bapak. Di sini saya juga memotivasi Bapak Ibu buat saling beribadah di sini, mencari ridha Allah, khususnya Pak Haji ya, kita bangun tengah malam misalnya Mbak ya buat sholat, buat baca Al-Quran. Jadi saling mengingatkan, saling motivasi, jadi bisa saling sharing Pak Haji. Oke. Ada lagi? Juga mungkin buat sedekahnya Pak Haji, saling mengingatkan buat saling sedekah, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Di sini saya juga buat anggota grup sedekah subuh, Mbak. Dari mulai yang beranggota 40 sekarang ya masih Pak Haji. Itu. Sekarang berapa anggotanya di grupnya Tanti yang di maintain? Ada berapa orang yang di grupnya Tanti? Pindahan dari GG Travel pindah ke grupnya Tanti ada berapa orang? 800 Pak Haji. Hah? 800. 800, tepuk tangan dong, luar biasa. 800 anggota grup GG Travel udah pindah ke grupnya Tanti. Betul, wow. Pak Haji. 800, luar biasa. Udah banyak Pak Haji yang mau kesini juga. Oke. Iya. Nanti kamu maintain ya. Siap Pak Haji. Oke, terima kasih. Sama-sama, Yo, Pak Haji. Vita ada gak Vita? Nggak datang Pak. Datang, Vita? Nggak datang Nggak datang. Oke. Bapak dan Ibu ada yang mau nanya gak sebelum saya lanjutin? Bebas nanya. Bapak dan Ibu ada yang mau nanya gak? Nggak ada. Rugi bener lo nggak mau nanya. Ayo dong nanya. Diri biar kelihatan neneknya. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Halimah. Halimah. Iya, Pak. Halimah. Iya, Pak. Hai. Nama panggilnya Ima. Ima. Halimah Pak Haji artinya Pak Haji. Apa tuh? Dari Halim pulang ke rumah. Halimah, dari Halim pulang ke rumah. Bener juga. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu bagaimana cara supaya mau mendaftar untuk umrah gratis? Bagaimana caranya Untuk mau mendapat umrah gratis, Pak. dapat umroh gratis? Oh, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali. Sholat badiah qobliyah nggak bolong, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Itu aja. Tapi saya mau testimoni sedikit, Pak. Boleh testimoni boleh. Saya ini dari Ambon, Pak. Ambon. Wow, tepuk tangan dong. Ini dari Ambon. Ada gak Bapak yang dari Pisang? Ada Lampung Pak Haji. Ada ini pisang Ambon, ini pisang Lampung. Oh, Pisang Lampung. Ya, Kecil. Tapi kalau dimasukin langsung manjang. Ayo Ambon. Ambon tapi masih menyeberang lagi, Pak. Apa namanya?
Pulaunya Pulau Haruku. Pulau Maluku. Haruku. 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 Menyeberang lagi ke kota. Oh, jadi namanya apa? Pulau Haruku, jadi mau ke kota Ambon Pak harus menyeberang lagi. Jadi Oke, jadi nggak nyampe-nyampe dong. Nyebrang. pasti nyampe Pak, pasti nyampe. Kita udah nungguin, ibunya nggak nyampe-nyampe, nyebrang lagi, nyebrang lagi, nyebrang lagi. Akhirnya nggak nyampe-nyampe Ambon, nampenya di Pulau Pisang. Namanya Pisang Ambon. Ayo dah, Ambon. Iya Pak. Apa testimoninya Pisang Ambon? Pak Ambon. Alhamdulillah sampai ke Jakarta itu tanpa Pak. Tanpa. Ya. Tapi alat kelamin ke bawah kan? Ke bawah Pak. Alhamdulillah. Nenen ke bawah. Ke bawah semua. Alhamdulillah. Gratis semua Pak sampai di sini. Gratis. Sampai datang ke tempat ini gratis Pak. Ibu meraktekin ilmu RDI apa tuh? Gratis semuanya dari Ambon ke Bogor. Ya itu seperti anjuran Bapak. Apa tuh anjuran saya apa waktu itu? Bangun tengah malam jam 00. Ya. Mandi pandan, justru pandannya tuh Pak, alhamdulillah terbukti ke saya Pak. Ada mustikanya Pak. Pandan ada musikanya. Wow. Saya catat semua Pak di sini. Setiap ada keajaiban tuh saya nyatat semua. Semua ada keajaiban Ibu catat. Ya. Contohnya apa mustikanya dari pandan? Pandan satu saat itu mandi jam 00 saya bangun, terus saya isi daun pandannya di bak mandi. Saya lihat ke sana ke dalam bak mandi kok nyala seperti lampu senter Pak. Oh, pandannya nyala. Seperti lampu senter. Oke. Lampu HP. Iya. Mungkin dideketin Bu, maaf. Ya, benar. Mungkin apa pantulan sinar kali ya dari mantul. Iya Pak. Iya. Udah saya nggak puas, saya keluar matiin lampu. Matiin lampu kamar mandi Pak. Sinarnya masih ada apa enggak? Apa aja masih ada. Tetap masih ada. Ya, ya ada apa ya? Kok sampai jadi begini? Alat kelamin ibu udah dimatiin belum? Jangan-jangan dari alat kelamin ibu. Iya namanya mandi di kamar mandi ya Pak. Iya, saya lihat ibu karena telanjang, jadi alat kelamin ibu menyala. Presesi menyala. Terus kaget saya bilang, hah? Kok masa begini? Oh ya? Saya udah takut, saya juga udah ketakutan saya bilang. Udah kecil? Saya ketakutan. Oh, ibu takut? Saya bilang, masa iya? Dari mana itu sumbernya nyala? Wallahu alam Pak, nggak tahu. Kenapa ibu nggak buru-buru video kalau sama Haji Marco, pakarnya lampu? Udah saya mandi aja, udah saya bilang alhamdulillah, mungkin ini apa keajaiban yang positifnya buat saya lah, semoga apa yang saya cita-citakan itu pasti terkabul, pasti Bu. Terus itu juga Pak, dari sholat qabliyah, memang saya sering sholat tapi qabliyah ba'diyah itu jarang dilaksanakan. Tapi setelah saya ngikutin anjurannya Pak Haji, alhamdulillah itu saya sholat. Sekarang sholat ba'diyah qabliyah dikerjain nggak sekarang? Oh, non-stop Pak. Non-stop? Iya. Wow. Padahal dulu kadang ditinggalin ya, Iya, yang penting wajibnya aja ya. Iya Pak. Sekarang waktu jangan. Sholat asar saya udah catat semua itu hari apa ya di sini. Ya. Harinya, jamnya itu waktu asar saya lagi sholat qabliyah. Baca Quran udah 12 juz belum jam 00? Udah lewatin Pak. Baca Quran ya. Semalam 12 juz. Iya Pak. Oke. Terus itu kok sejadahnya terang lagi? Bukan Pak, sejadahnya itu istilah menyala, sajadahnya menyala. Bukan Pak, seperti Aladin. Seperti Aladin. Ya, oh, terbang. Bukan terbang Pak, suka itu ke sana ke sini. Oh, masuk ke dalam selakangan ibu sajadahnya? Enggak, saya dudukin. Apa? Saya dudukin sejadahnya Pak, saya tetap di atas sejadah. Oh, ibu jongkok di atas sajadah. Ya duduk seperti biasa. Terus sajadahnya terbang? Bukan terbang Pak, tapi dia senyum, sajadah bisa senyum. Enggak senyum terus sampai saya nangis, saya bilang. Oh, nangis. Ini kejadian apa kok sampai jadi begini? Jadi di sejadahnya itu begini, dia menggeser ke sana ke sini ke
sana. Sajadahnya goyang-goyang nggak? Goyang-goyang. Iya, Pak. Gambarannya itu apa di dalam sejadah itu. Oh, kayak sajadahnya manggut-manggut. Dia ke sana, gambarannya itu ke sini, ke sini, ke sini. Karena dekat alat kelamin ibu sajadahnya jadi manggut-manggut. Alhamdulillah. Acik. Jadi menjelang selama beberapa hari saya perhatian itu begini ya. Ya Allah, mungkin inilah jalan terbaik yang Bapak Haji anjurkan buat mau salat apa? Qabliyah Ba'diyah. Iya. Jadi makanya saya nggak boleh. Dulu sebelum kenal RDA salat Ba'diyah Qabliyah dikerjain apa enggak setiap hari? Enggak, Pak. Enggak ya. Sekarang alhamdulillah ya. Dulu sebelum kenal RDA kalau jam 00 baca Quran apa enggak dulu? Enggak, Pak. Enggak ya. Iya, Pak. Nah, sekarang baca Quran ya. Iya, Pak. Boleh. Apalagi testimoninya? Itu terus apa celana dalam? Celana dalamnya siapa? Saya. Mana? Kalau di rumah tuh Pak kan saya jualan jalan keliling tuh. Yang dijual apa? Martabak manis. Martabak manis. Iya Pak, saya keliling kampung. Tapi celana dalamnya kan saya ingat anjurannya Pak Haji tuh. Deketin mic-nya. Celana dalamnya saya buka, taruh di atas pengalas itu penutup martabaknya itu Pak kan. Wah. Sering disarungin. Ada. Martabaknya itu disarungin supaya. Bapak besok beli ya martabaknya ya. Ini martabak asli. Martabak asli. Itu martabak dalamnya telur atau bulu jagung. Beneran Pak. Terus itu juga Pak. Ah iya kacang. Martabak telur, martabak kacang. Waktu kemarin di kota kita lagi jalan-jalan di Kota Tua di sini. Ya, Kota Tua. Iya Pak. Itu itu mobilnya udah bunyi, semua orang udah pada keluar. Oh, ibu mau ditabrak? Iya Pak. Sampai ban bagian belakang kanan itu sampai terbelah. Ya. Sama ban depannya juga begitu. Ibu celana dalamnya dibalik gak waktu itu? Dua-dua diisi di dalam yang 9 hari Pak. Isi di dalam tas ini. Oh iya. Jangan dibuka tasnya Bu, takutnya pada pingsan nih di ruangan. Semua pada heran Pak, semuanya pada heran. Jangankan ibu heran, ini kita juga heran. Oh. Ini semua orang. Orang tuh Pak Bu, maaf ya Bu, kalau orang bawa tas tuh isinya duit. Ibu bawanya isinya celana dalam 9 hari nggak ganti. Dua Pak. Dua celana. Ya Allah, harusnya Bu kalau tas tuh isinya uang cash atau kartu kredit. Jadi saya berangkat dari Ambon sampai ke tempat yang Mubarakah ini tanpa. Cuman modal celana dalam yang 9 hari nggak ganti dibawa ya. Wow. Dari kampung tuh mau berangkat. Ya Allah gimana ya saya mau berangkat. Ditawarin, berkat itu juga sholat apa? 18 Taubat. Ya deketin mic-nya. Sholat taubat dari maghrib sampai isya. Saya jalankan sholat tapi sholat taubat mah nggak dijalanin. Terus saya bilang coba deh, saya coba sholat taubat lagi deh, saya cobain. Saya fokus 3 hari Pak, Terus ponakan datang ngeluarin, mau nggak Wak? Mau ke Jakarta. Ya Allah, boro-boro mau ke Jakarta, punya uang aja enggak. Gak kedengeran suaranya, agak kencengan. Boro-boro mau ke Jakarta, punya uang aja enggak. Kok mau ke Jakarta ngapain ya? Ngapain? Kalau nggak punya uang. Terus saya mau ngapain di sana kalau nggak punya uang? Terus iya deh, saya ke sana aja. Sekalian mau ke RDAY, saya bilang begitu. Langsung, udah. Besok dia bilang udah saya berangkat duluan ya Wak. Saya bilang iya berangkat duluan deh. Nanti besok aja baru saya berangkat. Berarti dahsyat ya bawa celana dalam yang udah nggak diganti 9 hari, kalau dibawa-bawa dahsyat ya, membawa keberuntungan ya. Alhamdulillah Pak. Kenapa nggak celana dalamnya sekarang kita bingkain aja? Kita bikin bingkai. Terus itu pas saya mau naik speedboat. Iya Pak. Mau ke kota Ambonnya, ke kotanya. Haji Marco tau gak speedboat? Kalau di sini namanya getek. Jadi itu Pak,
Saya ke sana ke pinggir pantai. Ada speedboat tuh udah jalan. Saya panggil sini. Oh, ibu ketinggalan speedboat. Iya Pak. Saya bilang sini. Manggilnya pakai tangan. Iya, saya game aja begini karena udah di tengah lautan Pak. Saya panggil begini, ayo pulang sini, saya mau naik. Udah nyampe, saya naik begini, nyampe di tempat tujuan. Saya mau bayar, dia bilang nggak usah bayar, udah dibayar. Bayar pakai cara dalam aja. Udah turun dari speedboat, mau naik mobil angkut ke kotanya. Saya sendiri Pak. Nggak ada penumpang lain? Nggak ada. Iya. Terus saya itu jalan. Jangan-jangan itu kendaraan goib, Bu. Nggak tahu tuh Pak. Jin kayak Haji Marco. Turun langsung ada. Ojek goib. Turun itu langsung ada mobil angkut. Udah naik saya. Iya. Terus saya bilang, ya deh Pak, nggak usah nunggu, dia nanti ambil penumpang dari tengah jalan aja. Jadi inti ceritanya ibu bawa cara dalam yang 9 hari gak diganti kemana-mana gratis. Iya Pak. Oke, boleh. Jalan terus saya bilang, itu kok Bapak ini nggak ngambil penumpang? Iya. Katanya, nggak usah deh Bu, udah jalan aja. Sampai di tempat tujuan, turun lagi saya mau naik jurusan ke Stein. Ibu-ibu jangan tidur ya, ini cerita dongeng dari Pulau Ambon. Mau ke Stein Pak, mau ke Stein. Bapak jangan terlena tidur ya. Nanti Bapak sampai termenung tidak mendengarkan cerita ibu, tapi ngebayangin bentuk celananya ya, jangan dibayangin ya Pak, bentuknya kayak segitiga kok. Udah nyampe di pom bensin, saya bilang, Pak stop Pak, ini mau ke sana. Memang ngomongnya pelan Bu, kalau orang Ambon tuh ngomongnya halus bener. Nah, beda sama orang Ambon yang suka datang ke tempat ibu. Ini orang Ambonnya, orang Ambon ningrat. Orang Ambon ningrat, jadi ngomongnya halus. Mungkin kalau ibu ngomong, bapak dan ibu bisa tidur lelap. Tapi kalau orang Ambon yang kemarin datang ke rumah ibu, itu beda. Ibu nggak bisa tidur. Udah naik saya ke itu jurusan Stein, di jurusan Stein. Ya. Saya sendiri juga tuh. Tuh, orang Ambon tuh berani Bu, Pak, sendiri dia berani. Kok ini orang nggak ngambil penumpang? Dia bilang udah jalan aja Bu, udah jalan. Saya bilang bukan nggak mau ngambil penumpang Bu, karena penumpang yang lain mau naik juga takut. takut. Ini aja ibu cerita pengalaman aja ibu pada takut ya Bu ya. Jangan-jangan yang ngomong ibu dari Pulau Seram. Ada kan di Ambon Pulau Seram? Iya Pak, tapi kita di Pulau Haruku. Ibu bukan dari Pulau Seram ya? Bukan. Ada gak sih namanya Pulau Seram? Iya, di Ambon? Iya Pak. Nah, bukan ibu penghuninya. Bukan. Ada beberapa pulau Pak, ada beberapa pulau. Pulau Haruku. Abah? Dari Pulau Serem. Pulau Serem. Bacanya mengejanya beda. Pulau Seram namanya. Pulau Seram ya. Seram. Bukan ibu penghuninya di sana, bukan? Bukan Pak. Oke, makanya ini bapak-bapak tadi Pak Haji ini yang ngomong bener gak sih? Bener Pak. Tuh asli dari Pulau Serem. Ya itulah. Sampai mau naik ke kapal lagi Pak, kita bikin lagi. Ibu lupa. Karena kalau nggak dibikin lupa dia cerita terus. Sampai mau naik ke kapal. Ada 41 ya. Mau naik ke kapal juga nih nggak punya tiket. Pak mau naik ke kapal juga. Kan ini perjalanan jauh ya Bu. Mau naik ke kapal nggak punya duit, nggak punya tiket. Gimana ya saya mau naik ke kapal? Ya. Ketemu sama orang dari kampung juga tuh, satu kampung, tapi dia udah beli tiket. Terus dia nanya saya,
Kak Imah, kamu mau ke Jakarta juga? Saya bilang, iya saya mau ke Jakarta tapi saya nggak punya tiket. Ini tiketnya, ayo naik aja. Saya orang pertama naik di kapal. Jadi satu tiket berdua. Iya Pak, dikasih aja begitu. Emang orang dari Pulau Serem luar biasa ya. Satu tiket bisa berdua. Dikasih tiketnya buat saya naik ke kapal. Duduknya di pangku. Oh, duduknya di pangku. Orang ngasih tiket. Oh, dia nggak ikut. Jadi ibu yang berangkat. Oh iya. Ini tiket tuh, kamu naik aja. Kamu naik aja. Naik. Akhirnya ibunya naik. Ya naik saya Pak. Yang ngasih tiket nggak naik. Nggak tahu lagi, pokoknya saya tetap naik. Oh. Sampai di Bapak ini luar biasa perhatiin. Ibu perhatiin ya. Dia aja tiket dikasih bisa dia berangkat, yang ngasih tiket dia nggak tahu. Jadi ibu yang duduk deket, ibu-ibu yang deket ini awas ngeri-ngeri. Awas lo Bu, ngeri-ngeri lo Bu. Ya itu loh Pak. Mendingan ibu menyingkir kira-kira 200 meter. Pas ya udah tuh sampai di dalam kapal, Ini part 5. Part 5. Sampai di dalam kapal tuh. Sampai di dalam kapal masih ada ceritanya nih. Iya Pak. Dikumpulin semua bagi yang nggak punya tiket. Yang nggak punya tiket dikumpulin semua, ada 15 orang. Yang di dalam kapal. Yang nggak ada. Ibu termasuk yang ada tiket apa enggak? Nggak ada. Ibu nggak ada tiket. Iya. Iya dikasih tiket tapi entah diambil siapa lagi nggak tahu. Udah diambil lagi, dikasih buat orang yang punya tiket itu. Memang penduduk Pulau Serem begitu, Pulau Seram. Jadi udah dikumpulin semua di dalam kapal itu, satu rombongan itu 15 orang termasuk saya. Tiketnya Pak udah nggak ada. Udah nggak ada tiket Pak. Wow, ini dengan ibu ngomong, coba periksa dompet masih ada gak? Terus apa namanya? Dibilang katanya, ayo semua ngumpul yuk, biar bayar setengah-setengah aja. Bayar setengah-setengah aja. Iya Pak. Terus saya bilang begini, bayar. Kan ibu nggak ada uangnya. Iya Pak. Terus saya bilang, gimana ya? Ini gimana? Ini gimana ya? Saya nggak punya duit, terus gimana? Ya di sini deh saya pinjam uang aja lah, nanti baru saya bayar. Terus dibilang begini. Jadi ibu pinjam sama siapa waktu itu? Mau pinjam. Tapi mereka pada nggak bilang, udah nggak usah itu. Awas yang deket ibu dipinjemin. Udah termasuk 15 orang. Awas loh. Udah termasuk 15 orang. Ini ibu acara pengakuan. Iya Pak. Begitu terus sampai turun, dijemput, sampai ke sini juga tiap hari dikasih uang. Gratis terus ya Bu? Gratis terus ya, tapi Ya. untuk miliaran. Tenang Bu, nanti belum. sekitar ibu pada patungan ngasih duit ibu. Jadi belum, maksudnya untuk miliaran itu belum ya Pak? Ya, nggak usah dulu Bu, minimal ratusan juta dulu. Alhamdulillah. Ya. Dijalanin, disyukurin, Ya. dinikmatin, udah segitu. Tapi saya minta pasti triliun saya dapat Pak. Ya. Triliun Ibu pasti mesti saya diperhatiin nanti pada saat ibu keluar dari ruangan, awas jangan sampai salaman dengan ibu. Karena dia di dalamnya ada tas yang udah 9 hari gak ganti. Awas. Tapi dari salat Gabliya Ba'diyah tuh Pak, Apa? banyak ininya, banyak mujizat. Banyak mujizatnya ya. Oke. Yang satu kali lagi Bu, itu bisa gak kalau ibu setuju nanti saya kasih hadiah 100 juta. Ibu remes alat kelamin ibu buat salaman ke ibu-ibu di sini. Bisa Pak, bisa. Berani saya Pak, berani. Berani sama bapak-bapak juga. Ibu berani, bapak-bapak nggak mau, ibu nggak mau. Korbannya. Mau gak Bu? Ibu dari Pulau Ambon ngeremes celana dalamnya yang di tas. Salaman sama ibu-ibu, semuanya nggak boleh nggak. Ibu saya kasih duit 100 juta. Pasti. Salaman semuanya. Pasti. Ibu berani gak? Berani Pak. Ibu-ibu berani gak? Dianya berani, objeknya nggak berani. Setelah saya jalankan
selama 4 hari di dalam kapal Pak, itu saya nggak keluar dari musola Pak. Ibu nggak keluar dari musola di dalam kapal 4 hari 4 malam. Iya. Sholat terus ya. Pokoknya saya catat semua dari jam sekian sampai jam sekian. Luar biasa ya. Habis berapa rakaat? 100 rakaat lebih loh Pak. Saya bisa habiskan dalam jangka 1 jam. 1 jam ya, luar biasa. Saya habiskan semua itu dari 18. Ibu habisin, emang ibu makan semuanya? Pokoknya saya nggak mau itu semua, saya harus fokus sampai semuanya selesai. Harus fokus. Yang 5 rakaat juga begitu Pak. Alhamdulillah Pak, sampai di sini, sampai di Jakarta sini tuh kemarin tuh nelpon saya katanya kamu harus cepat pulang. Sekarang orderan kamu udah mau dikeluarin ini dari Pertamina. Soalnya sudah beberapa tahun saya udah mau daftar di Pertamina untuk jual bahan bakar Pak, tapi nggak nyampe. Alhamdulillah kemarin ada yang nelpon saya, udah secepatnya kamu pulang, ini ada orderan, tapi kamu ngurusin drum plastik yang isinya 200 liter tapi 30 biji. Saya harus ngurusin di Jakarta Pak. Boleh. Nanti di ekspedisi. Nanti dikerjain ya. Oke, tepuk tangan dong dari Ambon. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Yuk, yang lagi mau nanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ya. Pak Soleh dari Kampung Setu Bekasi. Ya. Mau nanya nih Pak Haji. Ya. Saya udah liar kemana-mana Pak Haji, ke Pangandaran, ke Pekalongan, ke Gunung Sirah. Nah, udah saya buangin Pak Haji selama 9 hari kali 9, 3 bulan lebih Pak Haji. Gimana nih Pak Haji, badan saya masih ada nggak Pak Haji? Badan Bapak? Iya, badannya masih kotoran, masih ada nggak nih? Badan Bapak masih. Ya, hodang-hodang apa mau di hodang-hodangnya Pak Haji? mau dicopot alat kelaminnya? Hah? Udah Pak Haji. Udah dicopot? Udah. Periksa Tan. Ada tim periksa. Gini doang Pak Haji, enggak dicopot enggak? Gini doang, nggak dicopot enggak? Yang Bapak tanyain di badan saya masih ada jinnya apa enggak? Iya Pak Haji. Setannya masih ada apa enggak? Iya Pak Haji. Masih Pak, masih. Pak Haji. Ulangi lagi. Ulangi lagi Pak Haji. Karena udah mendarah daging, jadi diulangi lagi sampai alat kelamin Bapak gatal. Udah gatal sampai borok Pak Haji? Udah gatal belum? Udah Pak, borok. Gatal udah belum? Belum, gatal mah, borok doang. Tan, garuk Tan. Pakai beko. Beko. Jadi nanti alat kelamin Bapak gatal, Bapak minum lagi sampai alat kelaminnya nggak gatal, baru bersih. Itu masih ada. Ulang lagi Pak Haji ya. Ulangi lagi. Iya Pak Haji, siap, saya ulang lagi. Oke? Iya, siap Pak Haji. Yuk, yang mau nanya lagi? Oh, iya. Maaf Pak Haji, ini Ibu mau testimoni yang kemarin kabul hajat di grup. Mana? Ayo sini. Testimoni, yuk. Sini, yuk. Nama. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nama saya Ibu Evi dari Depok. Saya berdoa dulu Pak Haji. Ya, berdoa dah. Kita. Enggak, bukan kemarin. Saya bilang kantor saya libur. Saya bilang gitu ya, biar saya pengen ke RDAY hari Sabtu. Benar Pak Haji, kantornya libur. Oh iya. Ya, jadi saya bisa ke sini. Ya. Jadi perusahaan Ibu bergerak bidang apa? Oh, saya bekerja di asuransi Generali Pak Haji. Oh, asuransi. Iya, Generali. General. Iya, Generali. Oh iya. Ya. Ayo testimoninya. Jadi saya testimoni yang kemarin itu, yang anak saya sudah terkabul. Yang pertama kan kuliahnya bisa lulus tepat waktu. Karena namanya ibu-ibu pasti kepingin anaknya cepat lulus supaya tidak bayar kuliah lagi Pak Haji. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat itu tidak sampai 1 bulan anak saya sudah bisa langsung sidang skripsi. Dan pada saat sidangnya itu saya berdoa dosen tidak banyak pertanyaan. Dan ternyata benar pertanyaan hanya sedikit dan lulus dengan sempurna skripsinya. Ya, terus setelah itu saya tetap ini ya saya kerjakan terus yang ilmu RDAY supaya anak saya bisa cepat bekerja. Dan alhamdulillah anak yang nomor 2 itu sudah bekerja sebagai auditor. Biasanya kalau kerja itu kan pasti
tidak langsung diangkat karyawan ya Pak Haji, itu pasti kan masa percobaan dulu. Jadi setiap hari itu saya selalu colek apa? colek memek Pak Haji. Tempelkan ke anak, pura-pura saya bangunin dia, bangun nak sudah siang, nanti kamu terlambat. Padahal dalam hati saya, kamu diangkat sebagai karyawan, penghasilan lebih dari umurmu, saya bilang gitu Pak Haji ya, walaupun belum tercapai mungkin gajinya dia berapa, tapi saya selalu bilang gajinya melebihi umurmu. Dan alhamdulillahnya sudah diangkat jadi karyawan tetapnya sekarang. ya. Terus kalau anak yang ketiga, pada saat itu kan saya nguliahin 2 anak. Maaf saya bukannya jadi Tuhan kecil ya, jadi selama ini itu yang biaya sekolah itu saya, bukan suami saya. Suami saya itu tugasnya menjaga anak saya Pak Haji. Karena anak saya takut orang, jadi sejak bayi sampai dia sudah SMA, suami saya tuh tugasnya yang mengasuh anak saya, mengantarkan les, jaga di rumah, masak dan lain-lain, saya yang bekerja. Oh, jadi istri yang cari uang, betul. Suami di rumah yang pakai daster. Ya, karena saya tidak bisa, peran saya sebagai ibu kayak ya, jadi ibu ini nggak bisa sebagai ibu masak, nyuci, nggak bisa ibu hanya cuman bisanya ngelahirin aja. Betul. Kenapa nggak ditukar itu alat kelamin nama suami? Karena suami saya juga lebih pantas merawat bayi. Saya nggak bisa merawat bayi. Oh iya, dia gendongnya lebih lembut ya. Lebih lembut. Kalau ibu nggak bisa gendong ya, bawaannya pengen ngebanting aja. Dan itu memang bapak saya, ibu saya yang menyuruh. Karena anak saya takut orang, termasuk takut di lingkungan sendiri. Jadi ibu kalau sama suami ML, ibu posisi berarti nggak di bawah dong, di atas terus? Ya sesuka saya Pak Haji, mau di bawah, di atas, dimanapun tempat. Bisa? Bisa. Wow, tepuk tangan dong. Istri fleksibel. Fleksibel. Bukan istri double. Itu alhamdulillah juga. Jadi kalau ibu ML tuh ibu yang minta atau ibu yang nawarin ke suami? Ya kayaknya saya lebih banyak Pak Haji. Ibu lebih banyak. Lebih banyak? Ya. Jadi ibu yang nawarin? Ya. Wow. Lebih banyak saya. Ya. Gimana Bu kalau mau nawarin ML ke suami Bu? Ngomongnya gimana? Apa ya? Ayo ya biasa aja. Oh iya. ML atau apalah biasa. Terus suami jawabnya apa? Mau lah, akhir-akhir ini sejak kenal RDA ya ada hambatan juga. Apa hambatannya? Pada saat itu dia pernah senam, terus akhirnya pahanya ini kayak kesleo ya Pak Haji, dan akibatnya ketarik ke alat kelamin. Oh, jadi alat kelaminnya kesleo? Ya termasuk kesleo juga kali, karena mengecil. Apa jadi? Ibu udah kebayang belum alat kelamin kesleo? Karena mengecil ya. Iya, sudah nggak bisa ngaceng lagi saat itu ya. Gimana tuh kalau alat kelamin kesleo? Baru denger gue. Bukan, ya pokoknya kecil gitu Pak Haji. Kecil. Ya, terus nggak bisa ngaceng ya. Nggak bisa ngaceng. Ya, saya pikir apa dia itu stres karena tekanan atau apa? Karena suami saya tuh orangnya pendiam, nggak suka cerita. Jadi terakhir kapan ML sama ibu Terus dia? saya ingat, kalau saya kan seneng banget dengerin YouTube Pak Haji, saya perhatiin, saya ikutin, ada centong. Nah, pada saat saya pulang kampung itu, saya minta centong ke saudara saya. Kampungnya di mana? Di Temanggung, Pak Haji. Temanggung. Ya. Centongnya saya bawa, saya pakai, ternyata bisa ngaceng lagi. Bisa ngaceng lagi? Wow, tepuk tangan. Ibu gimana bisa yang nggak ngaceng kok bisa ngaceng? Gimana nyentonginnya, ngomongnya gimana? Perhatiin Bu, perhatiin Pak, perhatiin. Yuk contohin. Oh, iya. Pak, pinjem Pak alat kelaminnya Pak, buat nyontohin. Saya ingat pokoknya apa yang diajarkan Pak Haji ya saya ikutin. Coba nyentong ini gimana nyentong ini? Ibaratnya. Ini saya pegang ini. Ya. Coba. Ini kan ibaratnya ituan ya. Ya, betul. Saya pakai centongnya, centong itu yang dikasih itu centongnya yang panjang gitu Pak Haji, karena ya punyanya itu. Ngaceng, panjang. Deketin mic-nya. Ngaceng, panjang. Bisa bangun, alhamdulillah. Dalam hati saya, ini kalau ke dokter berobat sudah habis banyak, dan belum tentu sekaligus bisa baik kan Pak Haji. Jadi ya bersyukur ya.
Dengan Bu, bisa gak nanti Ibu pulang dari RDAY Ibu buka praktek? Kebetulan nih pasien udah yang daftar ada 7 ya? 7. Nggak lama sih, nggak lama kok itu. Nggak lama katanya, nggak lama. Jadi berapa lama Bu? Saya nggak tahu ngitung Pak Haji karena itu kayaknya cepat sih prosesnya ya dengan centong gitu. Wow, luar biasa. Iya, bagus centongnya. Jadi kalau di Depok Ibu nggak mau buka praktek? Enggak Pak. Ma Erot udah nggak ada. Ini ganti namanya Bu Erot. Bu Erot dari Jawa, dari Temanggung. Lumayan. Tahu gak kalau dari Temanggung alat kelaminnya sebelum dikerok dipopok dulu pakai daun tembakau. Pak Haji tahu aja daun tembakau. Iya, pakai daun tembakau baru ditepok ya Bu ya. Iya, tapi saya kalau ada hal yang baik saya itu bercerita ke teman. Misalnya teman saya sakit apa ya, saya kasih tahu pakai centong kuno ya kalau bisa, terus manjur ya. Manjur ya, kadang saya pinjemin, saya kan punya 3, saya pinjem 3 centong. Iya Pak Haji. Bapak mau pinjem nggak? Mau. Enggak. Saya pinjamkan ke teman, nanti saya bilang kamu jangan sampai hilang, soalnya nanti masih dipakai lagi kalau ada teman yang butuh, saya pinjamkan gitu Pak Haji. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, bisa bantu teman lah. Jadi Ibu banyak meraktekin ilmu RDAI yang terkabul ya ke putra putrinya ya. Iya, putra ke putra semua ya. Iya, yang satu yang terkabul nomor 1 apa? Nomor 1 yang mau kerja ke Jepang Pak Haji. Ke Jepang. Ya. Udah berangkat ke Jepang. Sudah tanda tangan kontrak berangkat. Wah, tepuk tangan dong. Nomor 2? Nomor 2 yang auditor itu. Yang auditor. Yang nomor 3? Nomor 3, alhamdulillah SPP-nya sudah bisa kebayar. Saya nggak punya uang. Terus itu anak saya nggak tahu caranya dia bisa bayar sendiri karena anak saya juga sambil bekerja. Yang keempat, suami sekarang udah bisa ngaceng lagi. Ngaceng lagi. Wow. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ngaceng. Tapi hajar saya masih banyak yang belum. Boleh, tadi ajarin ya. Ya, oke, yuk duduk. Ya, terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak dan Ibu, ada yang mau testimoni lagi? Tanya, atau Pak. mau nanya boleh. Setelah Ibu Ngaceng, siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Darwin, Pak. Darwin. Ya, dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ya, jadi saya dengar di sini kan teman ini kan tidak ada dari Sumatera ini, cuman saya sendiri mungkin. Jadi saya punya ini Ambon. Oh ya, ini jadi Ambon. Bapak jadi pisangnya mau nggak? Jadi walaupun saya nggak pegang duit sekarang, saya punya cita-cita punya travel yang bisa ke RDAY. Oh mohon iya. doa Pak Haji Dwi. Bapak mau buka travel dari Jambi ke RDAY. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu ke RDAY. Ya. Mobilnya apa kira-kira? Bus lah Pak. Bus, ya. Bukan bus. Bus. Dan doa-doa saya terkabul dengan baik. Ya, pasti. Terus Sekian mau saja. promosi atau mau gimana? Permohonan tadi Pak. Hah? Mengajukan saja cita-cita saya gitu. Oh boleh. Jadi cita-cita Bapak pengen bikin travel dari Bengkulu ke RDAY. Ya, jadi boleh. Kawan-kawan saya banyak yang mau ke sini tapi belum tahu jalannya. Jadi saya ini diutuskanlah sebagai pertama lah yang ke sini dari daerah kampung saya itu. Oh banyak teman Bapak mau ke RDAY. Ya. Nah, nanti Bapak yang bawa ya. Dari Bengkulu ke RDAY. Ya. Boleh. Bapak kapan memulai kata Mbak Nadia? Nanti disponsorin langsung sama Mbak Nadia. Ya secepatnya Pak. Kalau bisa bulan ini. Bulan ini. Ya udah, nih Bapak sini. Promosi. Saya tinggal di Bengkulu. Buat teman-teman yang tinggal di Bengkulu mau datang ke RDAY bisa hubungi saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu. Pak Darwin, nama dari Darwin dari Bengkulu. Bagi teman-teman yang berada di Bengkulu bisa hubungi saya yang mau ke RDAY di Bogor. Nomor HP 0856 0977
9990. Saya ulangi 0856 0977 9990. Nama travelnya apa Pak Darwin? Udah ada namanya belum? Udah ada namanya belum? Berkah bersama. Berkah bersama. Berkah bersama. Ini berkah semesta. Janganlah, jangan sama. Bikin travelnya. Nama travelnya Pak Darwin, travel maju terus, ogah mundur. Ayo, siap. Itu di sabda itu tuh sama Pak. Ya, maju terus, ogah mundur. Ada di Indramayu ngomongnya gagap, saya bikin nama travelnya travel blow on.